Hai guys, selamat datang kembali di Bobo di Mobil. Ketemu lagi dengan Alvin dan Lucy, pasangan suami istri overlander beda negara yang lagi belusukan keliling China naik Sichuan, mobil listrik kami. Hari ini mumpung di Xiamen, tempat asal kakeknya Lucy pengen cari tahu nih di mana sih kampung halamannya. Modalnya cuma tahu namanya aja, nggak sempat ketemu juga kakek yang dari papa karena beliau sudah meninggal ketika papa aja umurnya masih kecil, masih 5 tahun. Jadi cuma tahu kalau beliau itu memang dari Xiamen atau dulu dikasih taunya Emui. Berikutnya untuk menelusuri benar-benar harus mulai dari nol. Kakek aku yang dari papa itu marganya Gan, itu dalam bahasa Hokkien, sedangkan dalam bahasa Mandarin Yen. Sebenarnya di Jakarta Utara di Ruko Inkopal seberang Moi ada perkumpulan keluarga Gan. Tapi setiap kali aku samperin ke sana tutup dan nomor teleponnya yang search di Google, di telepon nggak pernah ada yang angkat. Jadi terpaksa pada saat waktu berangkat lagi ke China ya belum berhasil menghubungi mereka. Jadi bermodalkan informasi yang ala kadarnya dari saudara-saudaranya papa aku. Dapat nama Mandarinnya, dapat tanggal lahirnya, semoga bisa ditelusuri ya di desa asalnya. Ini kapal ceritanya apa nih? Apakah marga Yen banyak yang merantau juga? Itu Yen di belakang. Oh iya. Depan Kai Tai Xian Qu. Mungkin yang di Taiwan, buka Taiwan itu. Di depan rumahnya bagus-bagus loh. Very high quality. Kita masuk ke tengah-tengah desanya. Ternyata ada taman cukup besar. Ada public toilet juga, bagus. Itu ya yang pintunya bulat, public toiletnya yang ada anak-anak. Ada kapal laut juga yang dibuat begitu cantik, warna-warni lukisannya. Nah, ini kapalnya. Depannya itu ada di layar ada tulisan Yen. Itu marga Gan ya kalau di Hokkien. Yense de Yen. Dan di belakangnya ada tulisan. Sayang, apa bacanya ini? Kai Tai Xian Qu. Artinya? Pioneer buka Taiwan. Marga Yen itu buka Taiwan ya? Ya. Wow, interesting. Baru tahu aku. Yang jelas di Indonesia nggak terlalu banyak. Kita sempat lihat yang agak banyak itu di Malaysia. Kai Tai Wenhua Gongyuan. Ini cultural park. Nah, itu Yen. Siapa itu di depan? Yuk kita lihat ada kepalanya. Ini yang buka Taiwan ya? Ya. Ini siapa sayang? Ini Yen Siqi. Dia satu orang tuh buka Taiwan. Dia kumpul orang across ke Taiwan tuh mulai tanam dongsi, mulai bikin kampung. So di sejarah Taiwan, dia the first people to record. Ada buku di sini dari batu. Dan kapalnya di depan sana. Ada danau juga di sini, di tamannya. Enak loh. Loh, ada lagi Zheng Chenggung. Ini yang jenderal keturunan Jepang, mamanya Jepang, bapaknya Chinese. Terus dia lulus Imperial Exam, akhirnya dikasih power untuk handle Fujian. Taman bukan Yen. Bukan. Yang ikut Zheng Chenggung. Apa nih? Wow, marganya Yen semua. Ini mah donation. Iya. Ada yuan, 500 yuan, 1000 yuan. Besar ya tamannya? Besar. Ini ancestral temple-nya ya? Ya. Ini kayak buat sembayang leluhur gitu, buat marga Gan.
Ayah, ini semut ah. 3 ekor. 3 semut, 1 lagi belajar. Banyak kambing putih. Dragon Boat Festival. Ini perkebunan sayur-sayuran, banyak kangkungnya di sana. Dan ini rumah-rumahnya yang zaman sekarang. Udah 3 lantai, cakep-cakep rumahnya. Dan di depan kita ini adalah Ancestral Hall untuk marga Yen. Coba deh kita ke sana meskipun hari ini adalah public holiday ya. Ini namanya Yan Shi Kaizang Zhu Si. Maksud itu marga Yan open Zhang, ini mungkin Zhangzhou Ancestral Hall. Oke. Mungkin paling awal ke tempat sini. Marga Yan. Oke. Let's go. Oke. Wah, bangga aku ini. Ini marga Yen. Prinsip keluarganya juga ada di sini. Jadi nggak kalah ini sama orang-orang Hakka. Yeah. Coba ditranslate Koko Alvin. Yang paling gede aja ya, kalian banyak. Susah itu. Oke. Yang paling gede ini buat yang mau jadi orang government. Oh, kerja di pemerintah. Ya. Hao. Dari kanan ya. Hao. 力不为无言而为无廉. Oke, meaning? Maksud itu yang anak perempuan di bawah aku nggak takut sama aku serius, but takut sama aku clean. Intinya? Intinya kalau aku serius, mereka nggak takut. Kalau aku clean, mereka takut. Oke. Jadi value-nya adalah clean ya, bersih, jujur gitu ya. Iya. Oke. In crop. Nggak korup, nggak korupsi. Oke, mingpai. Oke, kedua. Hao. 民不服无能而服无功. Maksud itu people can be not satisfied with my ability, but can be satisfied with my fairness. Oke. Maksud itu enggak harus sangat kuat, tapi yang penting fairness. Secara kemampuan, secara skill mungkin bukan yang yang terhebat, tapi dari segi keadilan jangan main-main gitu ya. Oke. Lanhona. Nanti ini keempat. Ketiga. Ya, ketiga. Sini. Oke. 公则民不敢慢. Maksud kalau aku fairness, so the people not there to slow. Karena dia adil, makanya orang-orang nggak akan kerja dengan malas-malesan. Ya. Oke, yang ini 廉则利不敢欺. Maksud kalau aku clean, dan yang di bawah aku, yang common people di bawah aku, they are not to cheat. Enggak. Jadi anak buahnya juga nggak korupsi juga. Yeah. They cannot cheat or they cannot gebuk orang biasa. Nggak boleh gebuk orang biasa. Oke, ini. Oke. Dan the last, 公生明廉生威. Maksud itu fairness makes clear. Clean makes 威严. Orang takut sama kita itu maksud apa? Lihat aja. Respect. That's more to respect. Iya. Karena dia adil, bersih, jujur, akhirnya dapat respect. Ya. Hao-de. Ini nggak mau nih yang kecil-kecil. Minta orang ikan datang lah. Oke. Terima kasih sudah mentranslate yang paling besar. Oke. Ini banyak apa ya, tulisan-tulisan ini. Kelihatannya sama loh sama yang di depan tadi. Ini values dari keluarga Gan. Dari marga Yen. Terus di depan ada tempel juga, tapi ditutup tempelnya, itu pintunya tiga-tiganya tertutup. Keren, besar. Wah, ini I'm so proud of being Yen. Karena mereka tuh bener-bener banyak cerita mengenai culture di sininya. Tuh ada banyak lukisan-lukisannya dengan message-nya. Meskipun at this moment I don't understand. Aku cuma baca ini Yen Tang Shema.
Chen, Yen, semua. Yen. Ini semua orang penting kerja di government. Dan mereka udah bikin apa? Mereka punya achievements. Ya. Nih mereka kerja di pemerintahan guys, jadi pejabat itu. Oh ternyata marga Yen banyak yang kerja di pemerintahan ya? Ya, kayak itu. Dia build 慈济主公. Oke. Ya, ini famous tempat. Nanti kita bisa ke sana. How to? Is it Great Wall? It looks like Great Wall. Ini yang jaga safe of the Yiguan. Yiguan tuh apa? Salah satu tempat. Oh, Yen, semua. Yen Minde. Namanya ya? Ini. Ya. Yeah. Suka pink ya? Why do you pay attention to the color of the clothes? Ini Yen apa Zhong ya ini? Yen Hao Zhong ada Yen Su Zhong. Nah ini juga gurunya. Oh, 老师吗？他是老师。Very respect to education. Yeah. Ini semua penting-penting di government. Oh, ini lukisannya bagus loh. Semua dari Song ini, Song Dynasty. Song Dynasty ya. Nah, di Song ada 18 very top di scholarship. Oh, top scholars. Ya. Yeah. Dari Yen. Ya, yeah, Yen. Ini semoga gennya ada yang nurun ke aku ya. Ada. Oh, itu ada public toilet, bersih sih di dalam. Nah, di sini di depan adalah lapangan basket. Ring nah. Oh. Ringnya bercanda. Buat anak-anak. Buat anak-anak ya, kecil ringnya. Masih ada banyak sejarah. Story. Ya. Ini kayaknya cerita buat anak-anak deh. Tapi suka sih, seneng sih. Ada kayak gini-gini. Jadi kan mamahnya bawa anak-anak ke sini juga ada cerita kan. Bisa jelasin apa-apa gitu. Oh, ini maka Kans principle kayaknya. Nah, ini 三分天注定，7分靠拍拼，3分天注定，4分靠拍拼。Maksud itu 30% the God arranged it. 70% based on our efforts. Ya, jangan terima nasib gitu aja ya. Berarti nasib itu cuma 30%, 70%-nya tergantung masing-masing. Intinya gitu. Harus ada effort, harus rajin. Ya, yang ini 生的情义边，养的恩情大过天。Maksud itu yang give birth of can be put aside, not so important as the one who raised me up. Oh, jadi ibu kandung tidak sepenting orang yang benar-benar ngebesarin dia gitu. Bisa jadi kan misalnya emaknya ngelahirin dia, tapi abis itu dia dibesarinya justru sama neneknya gitu kan. Ini buat remind the one was adopted. Oke. Okay. Yeah. Maksud itu yang raise him lebih penting. Ya. Ini dia bilang 教子游水，不教子爬树。Teach anak swimming, but not teach anak climb the tree. Nggak lengkap dong ilmunya. Iya, karena dia bilang kalau anak jatuh ke air, dia bisa swim back. Ya. Kalau naik pohon jatuh, udah deh. Game over. Ya. Maksud itu choose the petuh yang petuh. Nggak bahaya. Banyak lengkeng bau. Puyau lah, lengkeng udah kering, udah di lantai. Ini pohon lengkeng guys. Masih banyak lengkengnya tuh di atas. Biasanya bulan-bulan gini udah nggak ada ya lengkeng. Masih ada aja September. Udah kali banyak, Sapu tua lah. Ini seru kayak main ke tempatnya orang-orang Hakka. Banyak cerita-cerita culture, folk storiesnya. Terus aku tanya papa aku kan, gimana Kong itu tanggal berapa lahir, tanggal berapa meninggal gitu kan. Jadi bisa dicatetin di sini.
Dan bisa di-trace kalau ada tanggal lahirnya. Kagak tahu dong. Bapak gue gimana? Informasi tentang bapaknya sendiri. Entahnya ho. 严氏家风家训馆 ini to show the Maga Yen's family principle and family style. Keren banget. Keren abis. Ini ancestral hall-nya juga dibikinnya dengan serius. Jadi detail-detailnya tuh, aduh, cakep banget. Ini sayangnya kita nggak bisa masuk. Tunggu balik dari holiday mungkin. Iya, hari ini tanggalan merah jadi ditutup. Ya sudahlah. Sebenarnya pengen telusurin mengenai keluarga Kong. Cuma sekarang tanggalan merah jadi pada tutup juga. So kemungkinan nanti setelah holidays. Jadi holidaysnya itu sampai tanggal 7 Oktober mereka ada national holiday untuk kemerdekaan. Tanggal 1 sampai tanggal 7 itu tanggalan merah. Sekarang juga tanggalan merah karena kue bulan. Jadi mungkin kita akan tinggalin dulu Xiamen. Kemudian setelah tanggal 7 baru balik lagi. Karena biaya hidup di Xiamen tinggi. Kita parkir sebentar 30 kuai. Aduh, pusing dah. Mogok depan mogok apa tabrakan tuh kayaknya tabrakan. Tapi orang sini kalau tabrakan itu nggak ribut-ribut karena semuanya kan asuransi. Dan juga kita mau masuk sini juga kasih jalan. Iya. Pada behave ini orang-orang di Xiamen nyetirnya membanggakan. Kalau di Guangzhou Guangzhou semuanya agak ego, semua mau duluan, mungkin terburu-buru hidupnya. Teknik aku pada nyampai. Xiamen baik-baik dikasih jalan. Bagus. Terus kalau ada orang nyebrang juga mereka langsung berhenti. Itu amazing sih. Di Malaysia kita lebih ngelihat marga Gan itu kayak atlet-atlet gitu ya, performance-nya atau achievement-nya. Tapi kesini ke kampung halamannya justru beda banget, lebih kayak scholar, orang-orang yang kerja di pemerintahan, orang-orang yang terpelajar gitu. Bisa beda begitu ya? Ya, sangat beda ya. Mungkin yang di luar China, mereka lebih jago di olahraga. Ada mereka lebih ingetin yang olahraga. Oke. Ya, ini agak-agak di luar ekspektasi dan bayangan sebelum kita datang sih. Tapi seneng banget. Lengkap. Iya. Habis menelusuri desa leluhur, kita lanjut mau cari makan. Lidah udah kangen banget sama masakan Indonesia. Jadi di Xiamen kebetulan ada rumah makan Indonesia namanya Wanlong Yinni Canting, kantin Bandung Indonesia. Jadi sekarang kita lagi mau ke sana. Jadi menurut GPS, resto Indonesianya itu adanya di kiri. Cuma karena nggak bisa parkir, di kanan ada mall, kita akan coba masuk ke parkiran mall. Moga-moga cukup tingginya, karena tinggi mobil kita 2 meter. Beberapa gedung parkir nggak muat. Syukurlah tingginya 2 meter. Kita naik loh. 1,998. Kasih masuk. Kalau ban lebih tinggi sedikit. Udah ya. Iya. Pelan-pelan. Ini mallnya yang tadi kita parkir, terus nyebrangnya jangan lewat tengah jalan situ ya, lewat lampu merah ada zebra cross. Nah ini dia restoran Indonesianya, namanya Wanlong Indonesian Food. Yuk kita makan masakan Indonesia. Sudah kangen lidahnya, udah sebulan lebih. Bandung. Menunya kita bisa scan, QR code-nya ada di meja, terus langsung keluar. Ini di WeChat ya. Menunya lumayan mehong. Udang lada hitam 78 kuai, padang sapi 58, sambal terasi kangkung 28, kari ayam 48, cumi saus padang 58. Makan
makan apa kita? Nasi kuning, nasi uduk. Uduk boleh nih, uduk. Boleh. Bebek penyet, tahu goreng kecap manis, sate babi, ayam goreng kunyit. Nah, gado-gado ada 28 kuai gado-gado. Gado-gado sih lumayan normal harganya, hampir kayak di Sindo, di Guangzhou. Tapi Sindo udah nggak ada. Guangzhou aja udah nggak ada resto Indo loh. Ini apa ya? Oh, minuman-minuman Indo juga ada. Cendol juga ada, 28 kuai. Wih, lakban, 60.000 cendol. Oh, kue-kue juga ada nih, kue-kue basah, kue pasar gitu. Sambel ada. Ah, orangnya dijual. Wow. Ini suami istri yang punya, Santo sama Koko. Kenapa ya, uduk kali ya? Uduk aku pengen pedes-pedes sih. Bebek boleh juga nih, bebek pedes. Nah, datang nasi uduknya. Terus ada sate babi. Terus itu sambal terasi mau dimakan apa kasih aku? Kasih kamu aja. Oke, xie. Terus kita masih ada order lagi bebek remes, bukan bebek remes, bebek penyet sama apa ya? Tahu ya? Tahu goreng kecap manis ya. Ini tahunya katanya tahu Bandung, sedangkan bebeknya katanya bebek Bali. Ini sambalnya nggak pedas, sambalnya manis. Terus terinya nggak gitu asin, kayak mungkin teri lokal sini, jadi agak beda sama teri yang kita ya. Kacangnya enak, wangi. Satenya belum coba. Bebek belum coba, yuk kita coba dulu lah. Suka ya? Lumayan mengobati rasa kangen sama taste-nya Indonesia. Cuma sama sekali nggak pedes, jadi sambalnya itu manis aja. Kalau orang Indonesia sambal tuh mesti gigit gitu. Ini kuila, udah di-adjust sama selera orang China. Demikian dulu kerja keras kami malam ini, hari ini. Sampai jumpa di video besok. Buat yang pengen support, bisa melalui link PayPal ataupun Buy Me a Coffee di kotak deskripsi ya. Selamat malam dan sampai jumpa besok. Bye!